pembelajaran Unirahim dengan materi penyusunan batuan litosfer atau penyusunan batuan kulit bumi. Nah, hari ini merupakan video pertemuan ketiga, di mana yang lalu itu adalah pertemuan pertama, lalu pertemuan kedua, dan hari ini adalah pertemuan ketiga. Yeay. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertemuan ketiga, saya mau bertanya nih sama adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya di masa pandemi ini? Oke, otomatis ya, dan pastinya pembelajaran daring itu tetap terjadi. Nah, walaupun begitu, kita harus semangat nih jalanin pembelajaran kita secara daring. Dan semoga pandeminya cepat hempas dan jauh pergi. Amin. Oke, kita flashback ya 2 minggu terakhir. Nah, waktu pertemuan pertama kita membahas tentang penyusunan litosfer. Dan pertemuan kedua kita membahas tentang tenaga endogen yang diakibatkan atau yang ditimbulkan oleh pergerakan lempeng dan pergerakan vulkanik. Kita flashback nih, untuk tenaga endogen, apa sih tenaga endogen itu? Nah, tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, itu yang dikeluarkan adalah pergerakan lempeng dan pergerakan vulkanik. Nah, sifat dari tenaga endogen ini adalah membentuk permukaan bumi. Nah, seperti adanya gunung, adanya pegunungan, adanya air terjun, danau, lautan, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita akan membahas atau kita memasuki materi yang ketiga, yaitu pengaruh proses eksogen terhadap kehidupan. Nah, pertemuan kedua membahas tentang tenaga endogen, dan hari ini membahas tentang tenaga eksogen. Apa sih tenaga eksogen itu? Eksogen adalah, tenaga eksogen ini berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen itu berasal dari luar bumi. Nah, waktu kemarin itu adalah tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi yang sifatnya membentuk. Namun berbeda dengan tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini tenaga yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak atas pembentukan tenaga endogen. Nah, jadi eksogen ini sifatnya merusak nih, tenaga endogen sudah membentuk permukaan bumi. Namun datanglah si tenaga eksogen yang sifatnya merusak permukaan bumi tersebut. Oke. Nah, tenaga eksogen itu meliputi adanya itu ada 3 ya. Ada pelapukan, ada erosi, lalu adanya moss wasting deh ya, kayaknya kita lihat sebentar. Moss wasting. Oke, moss wasting. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pelapukan terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang pelapukan. Nah, pasti di dalam benak adik-adik, pelapukan itu pasti hanya disebabkan oleh sinar matahari atau semut-semut. Dan ada juga nih kayu yang patah atau kayu yang lapuk disebabkan oleh sinar matahari. Itu benar. Tapi ada lagi nih teman-teman. Nah, pelapukan. Pelapukan ini adalah perusakan batuan akibat pengaruh cuaca, temperatur, adanya air atau organisme. Nah, pelapukan ini dia itu dia itu menyebabkan batuan yang ada di kulit bumi itu hancur akibat adanya perubahan temperatur, suhu disebabkan oleh air atau sejenisnya. Nah, adanya perbedaan temperatur ini berpengaruh sangat besar terhadap batuan nih teman-teman. Nah, batuan akan menjadi lapuk apabila
dia terkena oleh bisa dibilang salah satunya adalah sinar matahari. Nah, batuan ini akan lapuk dan terurai karena adanya perbedaan suhu dan temperatur. Nah, pelapukan ini hanya dapat terjadi di luar bumi dengan ketebalan yang diakibatkan oleh, lihat faktornya. Jika faktor yang mempengaruhinya besar, maka perusakan batuan ini akan besar. Nah, dari pelapukan ini ada dinamakannya lagi nih. Ada pelapukan fisis atau mekanis. Lalu ada pelapukan organis dan ada pelapukan kimiawi. Nah, pelapukan fisis atau mekanis. Nah, pelapukan fisis ini pelapukan yang akan mengakibatkan batuan itu besar akan menjadi kecil. Nah, batuan yang kecil akan menjadi halus. Nah, biasanya pelapukan jenis fisis atau mekanis ini disebabkan oleh perubahan temperatur yang sangat mencolok atau perubahan temperatur yang sangat signifikan. Ini contohnya ada di perbedaan temperatur, salah satunya perbedaan temperatur yang sangat besar. Nah, kalau perubahan temperatur yang sangat besar itu sering terjadi di temperatur gurun. Nah, di daerah gurun itu keadaan siangnya temperaturnya itu mencapai 45 derajat Celcius. Nah, namun malamnya berubah lagi nih menjadi minus 4 derajat Celcius. Nah, ini sangat mencolok atau perubahannya sangat besar. Nah, itu akan mengakibatkan batuannya itu akan melapuk secara fisis dan mekanis. Bayangin nih, siang-siang nih 45 derajat Celcius itu kan temperatur yang sangat panas ya. Lalu berubah lagi ke malam hari tiba-tiba dingin. Nah, itu ibaratkan batuan itu butuh penyesuaian. Nah, jadi batuan jenis ini terjadi di daerah temperatur gurun. Nah, selanjutnya ada mengkristalnya air garam. Nah, maksudnya di sini adalah apabila air tanah atau air hujan itu masuk ke dalam pori-pori batuan, dan akibatnya itu misalkan air tanah itu adanya mengandung garam. Nah, jadi pada suhu tinggi air akan menguap dan membentuk kristal garam. Nah, kristal-kristal garam inilah yang merusak permukaan batuan tersebut. Nah, jadi mengakibatkan batuan itu bisa terurai atau lapuk. Nah, seperti itu. Lalu ada pelapukan organis. Nah, pelapukan organis. Pelapukan organis ini namanya sudah organis ya, itu berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, pelapukan organis ini itu bisa disebabkan hewan atau tumbuhan. Ada hewan atau tumbuhan. Nah, hewan atau tumbuhan. Nah, biasanya hewan ini seperti serangga, adanya tikus atau cacing tanah. Nah, pokoknya kalau hewan ini yang merusaknya adalah hewan yang sifatnya merusak. Salah satunya serangga, tikus, cacing tanah. Nah, ada contohnya seperti ini. Sebuah kayu nih. Kayu dibiarkan di luar dengan keadaan terkena sinar matahari, lalu terkena hujan. Nah, itu akan mengakibatkan kayu itu akan menjadi lapuk. Nah, pada saat keadaan lembab, nah itu akan dikerumunin oleh berbagai jenis tumbuhan. Salah satunya itu seperti rayap. Nah, itu akan membuat kayu itu akan menjadi lapuk. Nah, seperti itu contohnya. Nah, lalu ada disebabkan oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan di sini ini bisa disebut sebagai mekanis atau kimiawi. Nah, pelapukan mekanis ini berupa penjalaran akar tumbuhan di dalam tanah yang dapat merusak batuan di sekitarnya. Nah, jadi kalau secara mekanis ini adanya tumbuhan nih, tumbuhan dengan akar yang sangat besar, namun dia itu menjalar ke dalam tanah sehingga jalaran akarnya itu mengenai batuan yang ada sekitarnya dan mengakibatkan batuan itu pecah. Ini contohnya ya. Misalkan ini pohon nih, pohonnya. Nah, di sini akar nih, akar yang sangat besar lalu menjalar. Lalu
ada batuan, misalkan nih, batuan. Nah, batuan di sini, akar di sini dia bisa masuk ke dalam sini, bisa menghancurkan. Jadinya batuannya ini akan hancur yang disebabkan oleh akar dari tumbuhan tersebut. Nah, kalau pelapukan kimiawi itu terjadi akibat asam-asam yang dikeluarkan oleh akar tumbuhan ketika menghisap garam mineral. Asam-asam inilah yang bersifat merusak sehingga mendorong terjadinya pelapukan. Nah, kalau yang kimiawi ini apabila asam-asam yang dikeluarkan oleh akar tumbuhan itu, misalkan akar tumbuhan itu menjalan, lalu dia menyerap asam-asam yang di sekitarnya. Nah, asam-asam inilah yang mampu mendorong terjadinya perusakan terhadap batuan tersebut. Nah, lalu kita masuk ke pelapukan kimiawi. Nah, ini ya pelapukan kimiawi. Jelas ya kalau namanya pelapukan kimiawi itu, kalau kimiawi itu kan mengandung bahan-bahan seperti karbon dioksida, oksigen, seperti itu. Kimiawi. Nah, pada pelapukan kimiawi, batuan mengalami perubahan secara kimiawi. Pelapukan ini terjadi akibat pengaruh air dan didorong oleh temperatur yang tinggi. Air yang banyak mengandung CO2 dapat dengan mudah melarutkan batu kapur. Nah, peristiwa pelarutan ini menimbulkan gejala-gejala karst. Salah satunya air hujan ya. Air hujan itu ada yang mengandung asam sulfur salah satunya. Bisa membuat batuan yang ada di bumi itu menjadi hancur. Salah satunya contoh begini ya. Ada besi. Besi kalau misalkan di luar itu kalau misal terkena air hujan itu akan berkarat. Nah, seperti itu contohnya. Nah, pelapukan kimiawi ini apabila ada air yang mengandung CO2, nah itu bisa mengakibatkan batuan itu lama-kelamaan akan menjadi hancur. Nah, apa yang ditimbulkan? Nah, ada beberapa yang ditimbulkan dari pelapukan kimiawi ini. Itu adalah salah satunya dolina. Nah, dolina ini adalah lubang-lubang yang berbentuk corong. Dolina ini dapat terjadi karena erosi atau pelarutan atau runtuhan. Nah, puncak-puncak pegunungan kapur merupakan akibat pembentukan dolina. Puncak-puncak itu adalah sisa pelarutan, sedangkan lembah diantaranya adalah dolina-dolina yang melebar. Salah satunya itu tadi, misalkan air hujan yang mengandung karbon dioksida atau CO2 yang secara terus-menerus itu akan membentuk sebuah dolina. Nah, ada yang namanya itu stalaktit dan stalagmit. Nah, pada gua itu ada berbentuk seperti kerucut-kerucut. Nah, kalau stalaktit itu, kerucut itu terbentuk dari kapur yang tebal yang dapat berbentuk. Nah, pada gua itu terbentuk dari kapur tebal dan udara mudah masuk nih. Dapat terbentuk kerucut-kerucut kapur yang disebut stalaktit dan stalagmit. Nah, ini diakibatkan oleh air yang mengandung bahan-bahan kimiawi ya. Salah satunya kalau stalaktit itu adanya di dinding-dinding atas goa. Misalnya ini di atas goa nih, berbentuk seperti ini. Nah, ini stalaktit kalau dia lengket di atas goa. Sedangkan stalagmit itu ada di bawah permukaannya. Nah, seperti ini. Bentuknya kerucut juga. Nah, di Indonesia ada contoh stalagmit dan stalagmit itu terdapat pada Gua Tabuhan di dekat Pacitan, Jawa Timur. Nah, dengan keadaan pelapukan di Indonesia ini yang paling sering terjadi itu adalah pelapukan kimiawi. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah tenaga eksogen itu tenaga yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak tenaga atau sifatnya merusak permukaan bumi yang dibentuk oleh tenaga endogen. Nah, dari tenaga eksogen itu ada yang namanya pelapukan, ada yang namanya erosi dan moss-posting. Nah, hari ini kita membahas tentang pelapukan. Nah, pelapukan itu tadi adalah
melapuknya batuan yang ada di luar bumi. Nah, sifat ketebalannya itu tergantung dari penyebab atau faktor terbesarnya. Nah, pelapukan itu terbagi menjadi 3, pelapukan fisis atau mekanis, pelapukan organis, atau pelapukan kimiawi. Nah, hanya sampai di sini dulu penjelasan materi yang saya paparkan. Semoga kalian semangat lagi belajarnya, dan jangan lupa selalu nonton video channel Uni Rahayu.